tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya, perkenalkan nama saya Ibnu Harus Musin Pokoyoba dan saya Rifki Muhammad Pandi. Kami akan menjelaskan tentang pemetaan kecepatan dan kerapatan lalu lintas di ruas jalan arteri kota Surabaya. Pendahuluan, kecepatan kendaraan dan kerapatan lalu lintas yang ada pada berbagai jalan arteri di kota besar seperti Surabaya memiliki karakteristik yang dapat dipelajari dari sifat pergerakan kendaraan yang ada dengan menggunakan alat bantu model matematis yang menyatakan hubungan kecepatan, arus lalu lintas dan kepadatan. Nilai dari model matematis yang diperoleh dari pengamatan data lapangan dapat dijadikan bahan masukan untuk perencanaan pergerakan dan pemasangan rambu lalu lintas hasil lebih lanjut. Hasil dari penelitian ini diperoleh jalan Diponegoro memiliki kecepatan arus bebas yang terbesar 58,4 km per jam. Sedangkan jalan Banyu Urip memiliki tingkat keberatan saat arus jenuh yang terbesar 610 SPM per km. Sedangkan dari hasil uji ANFA untuk rata-rata dan variasi dari kecepatan kendaraan dan volume lalu lintas, ada perbedaan yang cukup signifikan dari volume dan kecepatan rata-rata. Tiap ruas jalan arteri yang diteliti dengan tingkat keyakinan 95% atau alfa 5%. Pemetaan berbasis koordinat geografis dapat dilakukan dengan memberikan nilai informasi yang cukup efisien. Dari model karakteristik beberapa ruas jalan arteri yang terbesar di kota Surabaya. Perkembangan suatu kota selain ditandai dengan pertumbuhan jumlah penduduk, juga adanya peningkatan sarana transportasi berupa pertumbuhnya jumlah kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana masyarakat perkotaan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, maka diperlukan pertumbuhan ruas jalan yang ada ataupun dimodifikasi ruas jalan yang sudah ada sebelumnya. Kota Surabaya sebagai salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk yang besar, tentunya juga memiliki sarana pertumbuhan kendaraan bermotor yang besar pula. Untuk diperlakukan adanya penanganan jumlah ruas jalan ada sehingga masyarakat pengguna jalan dapat memiliki kemudahan akses jalan dengan lebih nyaman dan aman. Seiring dengan perkembangannya waktu, beberapa ruas jalan arteri seringkali tidak sanggup menampung mobilitas kendaraan yang dilaluinya. Sehingga dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya perhambatan, kemacetan, dan penumpukan jumlah kendaraan yang pada ruas tersebut. Untuk itu diperlukan sistem pemantauan badan jalan secara menyeluruh agar dapat diketahui dengan lebih dini problem kemacetan yang ada ruas jalan, terutama jalan arteri primer dan arteri sekunder. Sistem informasi geografis merupakan salah satu alat bantu yang diyakini dapat memantau dan memetakan mobilitas ruas jalan dari waktu ke waktu secara efisien dan akurat. Untuk itu, di dalam penelitian ini hendak dicoba memanfaatkan sistem informasi geografis berupa pemetaan kecepatan dan kepadatan lalu lintas berbasis koordinat geografis pada ruas jalan digunakan sebagai studi kasus. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran nilai kecepatan dan volume lalu lintas pada beberapa ruas jalan arteri yang sering mengalami problem kemacetan. Di samping itu, hendak dicari model karakteristik lalu lintas dari ruas jalan arteri tersebut. Dengan pendataan model ground shield dan dari data-data yang diperoleh di lapangan, kemudian dilakukan pemetaan karakteristik ruas jalan arteri berbasis titik koordinat yang ada pada ruas jalan arteri yang diuji. Yang kedua, batasan penelitian. Penggunaan teknologi otomatis untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan efisien dalam operasi penambangan ini dikenal sebagai otomatis tambang. Teknologi ini menggunakan sistem komputer atau kecerdasan buatan AI untuk mengoperasikan alat berat yang beroperasi sendiri, termasuk bor otomatis dan dump truck. Selain itu, kondisi pertambangan dan peralatan dapat dilacak tanpa bercampur tangan manusia secara langsung berkat sistem pemantauan real time yang dibangun di Internet of Things atau IoT. Yang ketiga, hipotesa. Hipotesa yang dikemukakan di sini adalah nilai rata-rata dari varian dari kecepatan dan volume lalu lintas pada luas jalan arteri yang diteliti tidak berbeda dengan selisih masing-masing ruas jalan. Mendekati 0 dengan tingkat keyakinan 95% dan nilai alfa 5%.
Yang keempat, karakteristik. Menyatakan karakteristik ini diperlukan adanya parameter yang ikut dalam membentukkan situasi jalan, dan parameter itu ada 3 yang dimana masing-masing saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Parameter itu adalah arus lalu lintas atau volume yang ditandai dengan V, yang menyatakan banyak kendaraan yang melewati suatu badan jalan dan diukur pada titik tertentu dalam satu satuan waktu yang tertentu pula. Dinyatakan dalam satuan kendaraan per jam. Kepadatan lalu lintas atau densitas adalah parameter yang kedua. Diintonasikan dengan D, yang dinyatakan banyak kendaraan berada dalam suatu panjang jalan tertentu. Dinyatakan dengan kendaraan per kilometer. Parameter yang terakhir adalah kecepatan kendaraan dengan intonasi S, yang melintas pada suatu ruas jalan dengan jarak tertentu yang diukur terhadap satuan waktu tertentu dan dinyatakan dengan kilometer per jam. Dari ketiga parameter yang ada, untuk mempelajari karakteristik lalu lintas dapat dilakukan dengan mencari hubungan matematis di antara ketiga parameter tersebut. Menurut Tamin 2003, hubungan matematis antara kecepatan, volume, dan kepadatan lalu lintas adalah sebagai berikut. V sama dengan D dikali S, di mana V adalah arus lalu lintas dalam satuan SPM per jam, dan D adalah kepadatan lalu lintas dalam satuan SPM per kilometer, dan S adalah kecepatan kendaraan dalam satuan kilometer per jam. Yang kelima, model matematis Green-Field. Model karakteristik lalu lintas yang dinyatakan dengan model hubungan antara kecepatan, arus listrik lalu lintas, dan kepadatan dapat digunakan dengan pendekatan model Green-Field yang dinyatakan sebagai S sama dengan SFF dikurang SFF per DJ dikali D. Untuk hubungan antara kecepatan dengan kepadatan lalu lintas, di mana S adalah kecepatan kendaraan dalam satuan kilometer per jam. SFF adalah kecepatan arus bebas dalam satuan kilometer per jam. D adalah kepadatan lalu lintas dalam satuan SPM kilometer. DJ adalah kepadatan saat arus jenuh dalam satuan SPM per kilometer. Rumus yang kedua dapat dimodifikasi untuk mendapatkan hubungan bentuk yang lain sebagai berikut. V sama dengan SFF dikali D dikurang SFF per DJ dikali D kuadrat. Di mana persamaan ketiga adalah perumusan untuk hubungan matematis antara arus lalu lintas dengan kepadatan bentuk yang lainnya. Dari modifikasi persamaan kedua dengan melihat hubungan dari persamaan satu adalah F sama dengan DJ dikali S dikurang DJ per SFF dikali S kuadrat. Di mana persamaan keempat menyatakan hubungan matematis antara arus lalu lintas dengan kecepatan berkendara. Yang keenam adalah metodologi. Metodologi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perolehan data. Untuk data primer berupa data kecepatan kendaraan dan volume lalu lintas diperoleh dengan melakukan pengukuran secara langsung di ruas jalan arteri yang menjadi objek penelitian berupa jalan arteri tingkat 1 dan tingkat 2. Untuk data koordinat geografis diperoleh dengan menggunakan perangkat lunak Google Earth dan dilakukan pencatatan pada titik yang sudah dikenal sebelumnya pada ruas-ruas jalan yang diteliti. Yang kedua yaitu pengukuran kecepatan kendaraan. Pengukuran dilakukan dengan mengambil posisi sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan oleh GPS sebelumnya, dan kecepatan kendaraan diukur dengan melihat waktu yang dibutuhkan saat kendaraan melalui titik satu dan titik yang kedua yang diberikan jarak sekitar 50 meter. Setelah itu dilakukan perhitungan kecepatan dengan menggunakan rumus L sama dengan S kali T, di mana L adalah jarak tempuh dalam meter dan S adalah kecepatan kendaraan dalam M per detik, yang nantinya dikonversi di dalam suatu kilometer per jam, dan T adalah suatu tempuh dalam satuan detik. Yang ketujuh, analisis data. Yang pertama, pembuatan histogram. Pembuatan histogram dilakukan untuk melihat pada posisi mana kecepatan dan volume lalu lintas mencapai nilai maksimum dan minimum. Yang kedua, perhitungan regresif linear. Untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan
regresi linear dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel yang dimiliki fasilitas data yang analisis yang di dalamnya terdapat perhitungan regresi linear. Adapun rumus umum untuk regresi linear adalah di mana koefisien A dan B yang dicari, A adalah intercept atau titik potong dengan sumbu Y, dan B adalah gradient atau koefisien dari variabel X. Yang ketiga, penentuan modal Green-Shield. Untuk menghitung karakteristik lalu lintas digunakan model persamaan matematis S sama dengan SFF dikurang SFF per DJ dikali D untuk hubungan antara kecepatan dan kepadatan, dan modal persamaan matematis V sama dengan SFF dikali D dikurang SFF per DJ dikali D kuadrat untuk hubungan antara volume dan kepadatan lalu lintas, dan terakhir adalah model matematis V sama dengan DJ dikali S dikurang DJ per SFF dikali S kuadrat. Yang ke-8 adalah pemetaan. Pemetaan kepadatan dan kecepatan kendaraan yang melintas pada ruas jalan arteri dipetakan dengan mengambil data citra satelit dari Google Earth dan dilakukan penambahan data atribut pada peta tersebut berupa informasi nilai kecepatan dan kepadatan lalu lintas pada masing-masing ruas arteri yang dipilih. Hasil analisis yang pertama yaitu Jalan Raya Diponegoro. Dari pengamatan lapangan didapatkan data-data kecepatan kendaraan dan volume lalu lintas yang diperlihatkan dalam bentuk diagram batang dan histogram, yaitu gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Dan langkah selanjutnya dilakukan analisis data kecepatan dan kepadatan lalu lintas yang ada. Bisa dilihat di sini ada diagram batang tentang volume jalan raya Diponegoro. Pada gambar yang pertama terlihat bahwa volume terbesar diperoleh pada waktu pengamatan 6.45 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat sebesar 6.652 SPM per jam, dan volume terkecil pada waktu pengamatan yaitu di jam 7.45 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat sebesar 5.572 SPM per jam. Pada gambar yang kedua terlihat kecepatan kendaraan terbesar diperoleh pada waktu pengamatan di jam 8.15 sampai jam 8.30 waktu Indonesia Barat sebesar 35,9 km per jam, dan kecepatan kendaraan terkecil pada waktu pengamatan di jam 7.30 sampai jam 7.45 waktu Indonesia Barat sebesar 25,7 km per jam. Kita bisa lihat data tersebut di kecepatan jalan raya Diponegoro. Hasil perhitungan dengan menggunakan regresi linear diperoleh nilai R sebesar 0,6146 dengan standar error sebesar 1,6923. Persamaan garis regresi yang diperoleh untuk ruas jalan Diponegoro yaitu Y sama dengan 58,4 dikurang 0,138X. Kita bisa lihat data yang tersebut. Dari persamaan garis regresi yang diperoleh, maka didapatkan nilai koefisien A sama dengan 58,4 dan koefisien B sama dengan min 0,138. Dan dengan nilai ini, maka diperoleh nilai kecepatan arus bebas dan kepadatan saat arus jenuh dengan persamaan model matematis Green-Shield adalah S sama dengan 58,4 dikurang 0,138 dikali D. Nilai kecepatan arus bebas SFF sama dengan 58,4 km per jam. Dan nilai kepadatan dicari dengan hubungan min SFF per DJ sama dengan min 0,138. Maka sama dengan 58,4 per 0,138 sama dengan 423,19.
Maka kepadatan saat arus jenuh diperoleh 424 SPM per kilometer di ruas jalan Diponegoro. Yang kedua yaitu Jalan Raya Darmo. Untuk ruas Jalan Raya Darmo, data-data lapangan berupa kecepatan dan volume lalu lintas yang diperoleh diolah ke dalam bentuk grafik histogram yang dinyatakan dengan gambar keempat dan gambar kelima tersebut. Jadi pada gambar keempat tersebut yaitu gambar volume jalan pada Jalan Raya Darmo, dan untuk gambar kelima adalah rata-rata kecepatan pada Jalan Raya Darmo. Dan data pengamatan di ruas Jalan Raya Darmo diperoleh nilai R untuk regresi linear yaitu 0,643 dengan standar error sebesar 1,709. Persamaan garis regresi yang diperoleh dari perhitungan data lapangan yaitu Y sama dengan 47,95 dikurang 0,087 X. Hubungan kecepatan dengan kepadatan lalu lintas dapat dilihat pada grafik gambar tersebut. Dari persamaan regresi yang diperoleh kemudian dilakukan konversi ke dalam model Green-Shield, dan dari persamaan nilai kecepatan arus bebas yaitu SFF sama dengan A sama dengan 47,95 km per jam. Untuk nilai kepadatan lalu lintas arus jenuh didapatkan min SF per DJ sama dengan min 0,087. DJ sama dengan 47,9 dibagi 0,087, itu kita mendapatkan hasil sebesar 551,149, sehingga diperoleh nilai kepadatan arus jenuh untuk ruas Jalan Raya Darmo sebesar DJ sama dengan 552 SPM per kilometer. Sekian presentasi dari kami terkait pemetaan kecepatan dan kerapatan lalu lintas di ruas arteri kota Surabaya. Bila ada yang bertanya, kami akan memberi jawaban, bukan harapan, karena kami di sini presentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.